Shalom, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat datang di dalam ibadah di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan mempersatukan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama beribadah di GKI Pengadilan. Bila mana ada, kami mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat. Bila mana Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan pelayanan ataupun informasi lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat di Konsistori. Kebaktian Perjamuan Kudus pada hari ini dilayani oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Penegasan warta. Diinformasikan kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang di sekolah Minggu tanggal 13 Juli 2025 dalam rangka Pekan Anak, maka ibadah anak gabung dengan orang tua di kebaktian umum. 1. Balita pagi kelas 1 sampai dengan 4, ibadah bersama orang tua di kebaktian umum 1 pukul 7. Yang kedua, balita A dan B, kelas 5 dan 6, gabung dengan orang tua di kebaktian umum kedua pukul 10. Minggu 20 Juli 2025 akan ada tukar poin. Dan hari Minggu tanggal 27 Juli informasi kenaikan kelas. Pendaftaran Bina Pranikah di GKI Pengadilan telah dibuka sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Bina Pranikah dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 September 2025 secara onsite. Pendaftaran langsung ke tata usaha gereja. Demikian warta lisan Pak yang dapat kami sampaikan. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Mazmur 66 ayat 1b hingga ayat 4 menyatakan demikian. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu.
Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ketika kita menjalani hidup sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menyadari adanya amanat atau perintah yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Amanat ini dilekatkan pada kita bukan semata-mata karena kita memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, tetapi karena anugerah Tuhan yang terus menopang dan memampukan kita. Hal yang dimintakan Tuhan dari kita adalah kesediaan kita bertekun mengerjakan amanatnya, dengan selalu menjadikan kehidupan Kristus sebagai teladan bagi kita, sehingga seluruh dunia dapat mengalami damai sejahteranya. Jika kita melihat kembali perjalanan kehidupan yang telah lewat, maka kita akan menemukan bahwa kita seringkali berlaku tidak setia dalam menjalankan amanat Tuhan. Hidup yang kita kerjakan sering berorientasi pada diri sendiri, kepentingan dan kesenangan kita, dibandingkan memikirkan, menghayati, dan bertekun mengerjakan kehendak Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan diri, membuka kegagalan kita mengerjakan amanat Tuhan, dan memohon ampunannya. Umat berdoa secara pribadi.
Ya Allah, inilah pengakuan dan penyesalan kami di hadapan-Mu. Kami sering tidak peduli dan tidak peka akan amanat-Mu di dalam kami menjalankan kehidupan kebersamaan kami, baik di dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat maupun kehidupan bergereja. Sehingga bukan damai sejahtera yang mengalir dari hidup kami, melainkan justru ketidaknyamanan, perselisihan, dan penindasan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami dengan bangga menyandang status sebagai anak-anak-Mu, padahal perilaku kami justru menyakiti dan menjauhkan orang lain dari kasih-Mu. Tuhan, tolonglah, dengarkanlah seruan kami dan hapuskanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagi setiap pribadi yang dengan kesungguhan mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya, terimalah berita anugerah sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 68 ayat 21. Allah itu bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Hanya pada Allah, Tuhan kita, ada jalan keluar dari maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Anugerah Tuhan mengubahkan diri kita sehingga menjadi ciptaan yang baru, yang dipenuhi dengan sukacita untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak dan rencananya. Oleh malu terbebani
Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang berdosa. Engkau mau hadir di dalam kehidupan kami, melimpahi kami dengan anugerah-Mu, menyentuh, menjamah, bahkan memeluk kami dengan kasih-Mu, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Kami dimampukan untuk memiliki hidup yang berpengharapan. Kami mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam anugerah pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami hendak mempergunakan hidup baru kami ini dengan maksimal. Tolong kami di dalam hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan untuk kami menjalankan kehidupan kami yang baru dalam anugerah Tuhan. Bahkan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga anugerah-Mu, hidup baru yang Engkau anugerahkan ini bukan hanya kami nikmati sendiri, tetapi juga berdampak dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Kami juga saat ini berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman dalam segala keterbatasannya. Kami mohon Tuhan yang menguduskan, menyucikan dan melayakkan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka,
kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja GKI Pengadilan maupun para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak hal yang kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan. Untuk kebutuhan-kebutuhan itu tentu saja tersedia beragam pilihan bagi kita. Ada yang memberikan manfaat lebih dari sisi yang satu, lalu yang produk yang lain, sisi yang lain pula. Nah, bagaimana cara kita menentukan mana yang akan kita pilih? Kebingungan kita sebagai konsumen itu ditangkap oleh para produsen, dengan kemudian membanjiri kita dengan iklan-iklan produk mereka. Jadi kalau kita kan baik sekarang di medsos ataupun juga kita yang masih menyaksikan televisi, ya, kita sering kali ya atau banyak kali berhadapan dengan iklan. Ya. Ada orang-orang yang dipakai, kalau bahasa sekarang influencer, atau bahasa kita mungkin yang umum ada artis-artis yang dipakai untuk mengiklankan produk, ya, kepada masyarakat. Ya. Biasanya ya perusahaan-perusahaan tertentu mengambil artis-artis yang mungkin sudah terkenal, gitu ya. Bahkan bukan cuma dalam negeri, artis luar negeri, ya, untuk menyasar pasar, ya, atau konsumen mereka. Sehingga bukan saja sekedar orang yang butuh, tetapi kemudian orang yang selewat dan melihat, oh artis itu pakai ya, wah saya beli juga itu kan. Jadi mengikut itu ya, hanya karena ya artis tertentu yang sudah terkenal mengiklankan. Misalnya ya produk kosmetik yang mengiklankan misalnya artis-artis Korea yang memang mukanya kinclong gitu kan. Wah, jadi kita yang sekarang ini, wah kalau saya pakai gitu ya muka saya bisa putih kayak dia. Bapak Ibu, kulit kita tuh sawo mateng, kulit mereka memang putih gitu ya. Jadi jangan berharap nanti muka kita berubah seperti artis Korea itu kan. Ya.
Dan kalau saya sih Bapak Ibu ya, kalau ngelihat iklan gitu, ya satu pertanyaan saya adalah gini, kalau sehari-harinya dia pakai produk itu apa enggak ya, gitu kan? Ya, jangan sampai itu kita kemakan iklan, ya karena bisa jadi yang mengiklankan belum tentu pakai sih sebenarnya, cuman buat iklan doang supaya para konsumen, ya supaya masyarakat kemudian tertarik untuk membeli produk itu. Nah, apa yang mau saya ceritakan dengan hal ini? Ya, pada waktu itu, pada masa pelayanan Tuhan Yesus, ya orang punya kebutuhan, bahkan bukan saja sekedar butuh, tetapi punya kerinduan yang besar untuk mengalami bagaimana Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka. Mesias itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Sayangnya, ya, kerinduan atau kebutuhan akan kehadiran Mesias ini, ya, mereka tidak dapat, ya, contoh yang benar. Pengajaran-pengajaran ahli Taurat hanya menjadi beban di dalam kehidupan orang pada masa itu. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sang Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka dan dia rindu untuk memberitakan kepada banyak orang bagaimana kerajaan Allah itu telah hadir. Sudah dekat di dalam kehidupan umat. Berita yang sangat penting, yang bukan cuma sekedar ingin tahu tetapi menjadi kebutuhan dan kerinduan umat untuk mereka bisa mengalami, ya, pemerintahan Allah, Allah yang bertakhta dan berkuasa, Allah yang mengubahkan kehidupan mereka, Allah yang memenangkan mereka. Berita ini kalau hanya Yesus sendiri yang mengerjakan, maka, ya, dalam keadaannya sebagai manusia, ya, tidak banyak, ya, yang kemudian dia bisa datang ke satu tempat, ya, dia bisa mengerjakan, memberitakan, dia bisa kemudian menunjukkan bagaimana kerajaan Allah yang sudah dekat dalam kehidupan umat itu. Kehadirannya dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, itu sangat terbatas. Oleh karena itulah Tuhan Yesus kemudian ketika dia berpelayanan memanggil setidaknya yang kita tahu 12 orang murid. 12 orang murid bukan seperti artis tadi yang cuman sekedar iklan. Yang bukan cuman sekedar mengatakan sesuatu, tetapi ada 12 murid yang bersama-sama dengan Yesus. Menghidupi kehidupan di mana Kristus itu menjadi raja, memerintah mereka, mengarahkan mereka, mendidik dan mengajar mereka. Itu yang kita tahu 12. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat yang lain bahwa enggak cuma 12. Dan mungkin juga 12 itulah yang sudah dikenal orang pada masa itu. Oh, yang itu tuh muridnya Yesus. Itu namanya Simon, ada Andreas, ya, ada Yohanes, ada Yakobus. Mungkin orang banyak lebih kenal. Ya, 12 kan ya enggak terlalu besar lah jumlahnya, ya orang masih bisa mengingat, menunjuk, menghafal itu ya. Sama mungkin kalau Bapak Ibu ngelihat, oh yang itu penatua itu ya, jadi udah melekat muka-mukanya penatua itu ya, bisa ditanyain gitu kan. Daripada 3.000 anggota jemaat pengadilan belum tentu kita hafal gitu ya. Kalau kita di jalan, kalau naik kereta, tapi kalau naik kereta ngelihat, kayaknya Bapak itu tuh yang suka naik kereta tuh, kelihatan tuh mukanya, suka tugas di depan, pasti ketahuan, oh itu penatua ya. Ada penatua kita yang suka naik kereta juga kalau kerja. Nah Bapak Ibu, 12 murid Yesus mungkin gampang dikenali oleh orang banyak. Tetapi bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa bukan cuma 12 ternyata yang ikut oleh Yesus. Mengikut Yesus, mengalami bahwa bagaimana hidup mereka itu dipimpin, diarahkan oleh Kristus.
Dikatakan ada 70 murid yang lain. Siapa mereka? Tidak pernah diceritakan. Bagaimana mereka? Tidak pernah ada catatan. Ya mungkin kalau kita mau merujuk misalkan ketika peristiwa Pentakosta, peristiwa sebelum Pentakosta pada Kisah Rasul pasal 1, ketika kemudian harus menambahkan 1 orang pada jumlah 12 murid, maka kemudian kita mendengar nama ada yang disebut dengan Barsabas dan Matias. Mungkin ya itu karena itu bagian dari 120 murid. Jadi ada 70 murid, ada yang disebut dengan 120 murid. Yang mana ini? Gak ada ceritanya, gak ada catatannya. Tetapi yang mau dikatakan apa? Bahwa ada kelompok orang, ada 70 murid lain yang tidak perlu disebutkan namanya, yang menghidupi hari-hari mereka dipimpin oleh Kristus, yang kemudian menjalankan kehidupan mereka, mendengarkan firman Tuhan, mengalami karya Tuhan yang mengubahkan mereka. Walaupun mereka belum selesai untuk belajar mengenal Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang masih harus diperlengkapi di dalam hidup mereka tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Tetapi karena mereka menghidupi hari-hari mereka bersama dengan Kristus, maka 70 murid ini dalam catatan Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama dikatakan Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Murid-murid ini 70 murid berdua-dua berarti ada 35 tempat yang kemudian tersebar, ya disebar di 35 tempat supaya apa? Supaya mereka menjadi representasi gambaran dan menjadi corong berita tentang kerajaan Allah sudah dekat. Tentang bagaimana Allah hadir di dalam Yesus Kristus untuk mendatangkan pemulihan bagi kehidupan umat Tuhan. Mereka diutus. Beritanya satu. Kerajaan Allah sudah dekat. Sama seperti yang orang-orang ini rindukan dan butuhkan di dalam hidup mereka. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Tuhan mengatakan jika kamu masuk kota dan diterima di sana. Engkau melakukan sesuatu, sembuhkanlah, katakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi kalau ada kota yang kemudian tidak menerima kamu, yang kebaskan debu dari kakimu, namun ketahuilah, katakanlah, serukanlah, ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, baik di kota yang menerima mereka, baik di kota yang tidak menerima mereka, baik orang-orang yang mau menyambut ataupun tidak menerima mereka, beritanya sama. Kerajaan Allah sudah dekat. Urusan dari ke-35 kelompok ini, 70 bagi 2, adalah untuk memberitakan, untuk kemudian menghadirkan pesan kerajaan Allah. Pemerintahan Allah itu sudah dekat di dalam kehidupan umat pada saat itu. 70 orang murid tanpa nama. Kenapa enggak 12 aja yang udah dikenal? Kalau 12 yang udah dikenal minimal ada orang yang tahu itu orang-orang yang suka bareng sama Yesus. Bukankah berita itu akan lebih dapat diterima dibanding ada 2 orang yang bukan siapa-siapa, bukan penduduk kota itu lalu datang dan kemudian berkata tentang kerajaan Allah. Kenapa Yesus enggak pakai orang-orang yang sudah terkenal? Justru itulah yang Tuhan Yesus mau tunjukkan. Dia nggak perlu pakai orang yang sudah terkenal. Dia nggak perlu pakai juga orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip bisalah kalau dia itu dipandang orang. Tuhan Yesus mau pakai pribadi-pribadi yang sudah menyerahkan diri, mengikut dia,
mau mendengarkan dia, mau menghidupi dia. Tuhan Yesus mau memakai orang-orang ini yang walaupun di dalam catatan Alkitab sampai akhir tanpa nama, mungkin juga nggak dikenal oleh orang lain, yang tidak dicatat. Tuhan mau pakai karena mereka membuka diri mereka bagi Tuhan. Jadi urusan dipakai Tuhan, urusan bagaimana seseorang bekerja untuk pekerjaan Tuhan, bukan karena statusnya, bukan karena dia sudah terkenal di depan orang-orang lain, bukan karena dia punya sesuatu yang kemudian secara itu dipandang dan dilihat orang. Tetapi Tuhan mau pakai setiap mereka yang membuka diri. Setiap mereka yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Mereka yang tidak terkenal dan dikenal, tetapi menghidupi pesan Tuhan di dalam kesehariannya. Tuhan mau pakai, Tuhan utus, dan Tuhan tidak pernah membiarkan berjalan sendirian. Tuhan mengutus berdua-dua, artinya apa? Selalu ada orang yang dipersiapkan Tuhan, siapapun itu, untuk kemudian bersama mendukung, menyemangati, mengerjakan pelayanan ini. Pelayanan ini bukan hanya sekedar dalam tanda kutip menjadi beban pribadi. Pelayanan ini yang dipercayakan Tuhan adalah kehidupan yang dihidupi, yang dikerjakan karena menyadari diri telah menyerahkan hidup bagi Kristus, menjadi seorang murid Kristus. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita meneruskan pembacaan kita dikatakan di ayat yang ke-19, ya, bagi orang-orang yang masih belajar untuk menjadi murid ini, mereka yang belum mengerti dan mengenal Kristus sepenuhnya, mereka yang masih akan dibawa naik turun untuk belajar mengikut Yesus dengan setia. Tuhan mengatakan hal yang luar biasa di ayat yang ke-19. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Bukan pada apa yang mereka punya, bukan pada apa yang menjadi status atau kekuatan mereka, tetapi karena kesediaan mereka yang membuka diri bagi Tuhan. Kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan menaungi mereka, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Sehingga apa Tuhan katakan, tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Kuasa Tuhan yang akan melindungi setiap pribadi murid yang dengan setia mau mengerjakan yang Tuhan percayakan. Kuasa Tuhan yang memampukan. Sehingga ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, para murid yang tidak dikenal ini berhadapan dengan tantangan-tantangan. Dan itu sudah Tuhan ceritakan di awal. Begitu luar biasanya kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca firman Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu pada umatnya, ketika Tuhan memilih umat yang mengerjakan sesuatu, dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu, saya sering kali mengatakan, Tuhan itu selalu membuka buat kita. Apa yang akan terjadi di depan, dia gak pakai pemanis, dia gak pakai cerita-cerita yang dikemas dengan indah hanya supaya kita mau melakukannya. Dia justru membuka dengan jujur dan berani. Di depan ada apa? Dan Tuhan mengatakan di depan itu aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan sudah tidak dikenal, ya murid-murid ini akan diutus ke daerah yang tidak mengenal mereka. Ditambah pula dikatakan aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Bukan siapa-siapa Tuhan, masuk serigala pula. Itu ya. Tapi itulah. Tuhan mengatakan, Tuhan mau menunjukkan bahwa akan ada selalu tantangan di hadapan saudara. Ya. Tuhan gak pernah pakai manis-manis supaya ya kita jalanin dulu baru ngerasain kemudian. Tuhan mau kita prepare, kita siap.
Dan kesiapan kita itu lagi-lagi bukan karena siapa kita, tapi karena kuasa Tuhan sudah dinyatakan pada kita. Karena kesediaan kita untuk menghidupi hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Tuhan bilang di depan, kamu akan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ada banyak bahaya yang mengintai kamu. Pergilah, aku mengutus kamu. Jalanilah. Jalani bukan ya dengan kekuatan kita, tapi jalani karena engkau menerima pengutusan dari Sang Empunya hidup yang akan memelihara hidupmu walaupun di tengah-tengah serigala. Tuhan menunjukkan tantangan di depan. Ketika para murid dikatakan jangan bawa apapun, jangan bawa bekal, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa kasut. Gimana caranya? Gimana nanti kalau ada ini dan itu? Gimana kalau perlu? Itu kan pikiran kita. Ya, Tuhan mau murid-muridnya ketika pergi ya, belajar menghidupi bahwa dimanapun saya diutus Tuhan, Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan pasti sediakan hal yang mencukupkan saya. Yang penting saya mau jalan. Yang penting saya akan mengerjakan apa yang Tuhan suruh buat saya. Jangan bawa pundi-pundi. Jangan beri salam kepada siapapun dalam perjalanan. Oh, jadi orang yang sombong. Bukan. Karena kebiasaan pada saat itu, ya kalau beri salam itu biasanya bukan cuman hai gitu ya. Atau bukan cuman, kalau kita sekarang malah cuman kasih tanda kepala doang gitu ya, senyum-senyum. Gak ada orang zaman dulu begitu. Beri salam itu berarti apa? Berhenti dulu, bicara dulu, ngobrol dulu, begini begono dulu. Nah, panjang jadi ceritanya. Tuhan mau apa? Ayo fokus. Kan kita gampang ya terdistraksi. Apalagi zaman sekarang distractionnya banyak. Itu ya, Tuhan mau fokus. Engkau sudah kupilih, engkau sudah kuperlengkapi. Mari fokus dengan beritamu. Ke tempat di mana aku menempatkan kamu, fokus dengan beritamu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bahwa kasih dan anugerah Allah sudah Allah siapkan untuk dicurahkan kepada umatnya. Ya, termasuk juga kalau ada yang bisa menerima salammu, salammu akan tinggal. Kalau enggak salammu kembali kepadamu, Tuhan mau bilang apa? Lu gak perlu pusing-pusing ngelihat respon orang. Ya. Respon orang itu gak bisa kita kontrol. Respon orang itu gak bisa kita kendalikan. Yang penting bagaimana dirimu. Setiakah engkau dengan pesanmu? Setiakah engkau dengan kebenaran Tuhan yang mau engkau sampaikan? Dan salam damai yang diberikan. Ya, kalau dia nggak menerima, salam itu kembali kepadamu. Jadi nothing tulus, ya, nggak ada hal yang kemudian merugikan buat umat Tuhan. Kalau diterima ya makan, kalau nggak diterima kerjakan tugasmu. Tantangan-tantangan itu Tuhan tunjukkan sebelum mereka pergi, mempersiapkan mereka untuk perjalanan mereka sebagai murid-murid tanpa nama yang dikenal orang, agar apa yang dipercayakan Tuhan mereka bisa kerjakan. Tugas ini kemudian diakhiri dengan para murid yang kembali dan bersukacita karena pesan-pesan itu, karena kemudian dikatakan setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu Tuhan menyampaikan pesan, sukacita bukan karena kerjamu dapat hasil. Ya, setan-setan takluk itu kan berarti ada hasilnya dong, gitu ya. Sebagai murid tanpa nama mengerjakan yang Tuhan mau, ada hasilnya. Hasilnya apa? Setan-setannya takluk itu. Tuhan bilang, sukacitamu ketika engkau mengerjakan pelayanan ini bukan karena hasil yang engkau dapatkan, tapi bersukacitalah karena engkau sudah mengerjakan syukurmu karena namamu terdaftar di surga. Nama yang terdaftar di surga bukan karena hasil kerja mereka melayani ya ke daerah-daerah yang Tuhan sebar.
Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itu menjadi penegasan Tuhan bahwa engkau sudah mendapatkan bagianmu. Dan apa yang engkau kerjakan itu adalah ungkapan syukur dan sukacitamu karena namamu terdaftar di surga. Sehingga walaupun engkau tidak dikenal oleh dunia, walaupun kemudian orang-orang ini tidak memandang engkau, ingat namamu sudah terdaftar di surga. Engkau hanya mengerjakan bagianmu, hadir di tempat-tempat yang Tuhan tempatkan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan damai, untuk kemudian menghadirkan karya dan anugerah Kristus sebagai ungkapan syukur seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah murid-murid Kristus. Kita mungkin adalah orang-orang tanpa nama, yang artinya nama kita mungkin tidak tercatat dan dikenal. Bagian pelayanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan mungkin tidak diketahui oleh orang-orang lain. Nama kita mungkin tidak dicatat seperti mungkin para penatua, ya. Oh, penatua masa tugas segini, oh dia penatua naik turun dan sebagainya. Tetapi itu tidak mengurangi kepercayaan Tuhan kepada kita sebagai muridnya. Kita yang sudah membuka diri bagi Tuhan, kita yang sudah bersedia untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Tuhan pakai kita, Tuhan mau memakai saudara, bukan karena siapa saudara, bukan karena jabatan yang saudara punya, bukan karena harta yang saudara miliki, bukan karena status saudara. Tuhan mau pakai saudara karena saudara mau membuka diri bagi Dia. Karena saudara mau tunduk di bawah kaki salib Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Aku berdosa Tuhan, ampuni aku, peluk aku Tuhan. Di dalam kasih dan anugerah-Mu, bagimu Tuhan hidup aku persembahkan. Bagi kita murid yang tidak dikenal orang, Tuhan mempercayakan kita, Tuhan mengutus kita untuk melayani, mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Bisa jadi kehadiran kita sebagai murid Tuhan disambut baik. Bisa jadi kehadiran kita di tengah-tengah keluarga sebagai murid yang melayani justru mungkin dicibir, tidak diindahkan. Tetaplah melayani. Kehadiran kita sebagai murid Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita, jangan kita menjadi mundur, menutup diri. Tuhan udah bilang, walaupun orang tidak mengenal saudara, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Memang ada banyak tantangannya. Memang ada banyak hal yang mungkin mengancam kehidupan saudara. Tapi percayalah, kuasa Tuhan itu akan melindungi saudara. Tidak akan ada yang mencelakakan saudara. Ada cara Tuhan yang mungkin tidak kita pikirkan. Tuhan, kenapa saya mengalami hal yang tidak menyenangkan? Tetapi mungkin pada waktu-waktu kemudian kita menyadari Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan kita hadapi. Ternyata untuk melindungi kita dari hal yang mungkin mencelakakan kita ke depannya. Mungkin memang berat, tapi Tuhan udah bilang, kamu memang ada di tengah-tengah serigala. Di dalam pekerjaanmu, jangan menjadi lengah, jangan kemudian menjadi ciut. Tuhan, kenapa saya mesti hadir di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Kalau Tuhan percayakan itu pada saudara, jalani. Jalani karena engkau adalah murid Kristus. Bagi kita yang ada di tengah-tengah masyarakat, sama. Berikan salam damai-Mu di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang layak menerima salam damai-Mu akan tinggal buat mereka. Tapi kalau enggak, kalau mereka tidak merespon itu, salam itu kembali kepadamu. Enggak ada ruginya ketika kita menebarkan damai di tengah-tengah masyarakat kita. Enggak ada ruginya Bapak Ibu Saudara. Biarkan berkat itu mengalir dalam hidup kita.
Kalau engkau diterima, berkaryalah di tengah-tengah masyarakat, jadilah berkat di sana. Sampaikan berita tentang kerajaan Allah sudah dekat. Dalam artian, biarkan dari hidup saudara mereka mendengar pesan Kristus yang memerdekakan kehidupan, Kristus yang memampukan kita untuk menjalani hidup. Dan juga ketika saudara hadir di tempat ini, pelayanan di gereja ini bisa terjadi bukan karena sekelompok orang yang bisa melayani. Pelayanan di gereja ini adalah bagian dari saudara sekalian. Saudara punya peran. Saudara hadir di sini bukan cuma sebagai orang yang duduk, diam, dengar, dan pulang. Saudara punya bagian untuk mendoakan. Itu adalah pelayanan. Saudara punya bagian untuk memberikan semangat. Saudara punya bagian untuk kemudian memberikan perhatian pada beberapa orang yang saudara kenal sebagai anggota jemaat di tempat ini. Itu pelayanan yang walaupun untuk itu tidak dikenal oleh majelis jemaat, yang walaupun untuk itu tidak dicatat dalam buku sejarah kehidupan GKI Pengadilan misalkan. Bersukacitalah karena yang nyatet namamu terdaftar di surga. Bukan dicatat di depan orang, tapi Tuhan yang melihat kehidupan kita. Kita diutus di dalam kehidupan ini. Kita diperlengkapi sebagai murid-muridnya. Mari kita jalankan bagian yang Tuhan percayakan. Tuhan memampukan kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang hidup, dan bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami hendak menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami mengingat kondisi dunia pada saat ini, baik tentang perdamaian dunia, kesediaan pihak-pihak yang bertikai untuk merendahkan diri, untuk membuka mata dan menemukan ada jalan lain yang bisa ditempuh selain jalan kekerasan dan perang. Tolong Tuhan, Engkau menjamah hati dan pikiran para pemimpin yang sedang bertikai. Kami juga mau berdoa untuk isu pemulihan lingkungan kehidupan di dunia ini. Tolong Tuhan, supaya bukan cuma dalam jajaran pemerintahan negara-negara, tetapi juga kepada masyarakat bersama-sama boleh memiliki kesadaran untuk pemulihan lingkungan, sehingga ada kehidupan yang boleh dibangun dengan lebih baik, ada sumber-sumber daya yang boleh dijaga keberlangsungannya, sehingga menjadi berkat bagi anak, cucu, dan generasi-generasi mendatang. Kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, baik presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan,
tolong segenap jajaran pemerintahan, aparatur sipil negara, biarlah Engkau memimpin mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar di dalam kesungguhan untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja. Kami mau berdoa Tuhan untuk sektor-sektor yang saat ini sedang krusial dihadapi pemerintah, untuk sektor perekonomian termasuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat, untuk sektor pendidikan di mana hari-hari ini ya banyak anak yang membutuhkan pendidikan yang baik. Tuhan tolong untuk sektor kesehatan. Tuhan biarlah ya Engkau yang menolong sehingga dalam sektor-sektor yang krusial bagi kehidupan masyarakat, pemerintah dapat hadir dan juga memberikan keputusan kebijakan yang berdampak bagi pembangunan masyarakat. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Pengadilan Bogor. Tuhan berkati majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat di dalam mengelola berbagai kegiatan pelayanan yang ada. Mampukanlah sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada memfasilitasi seluruh umat Tuhan yang ada di GKI Pengadilan untuk dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkati pelayanan yang terjadi di pos-pos jemaat kami Tuhan, baik di pos jemaat Kracak maupun juga pos jemaat Bogor Barat, sehingga pos-pos jemaat kami ini yang Tuhan percayakan dapat bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam kesaksian, di dalam persekutuan, membangun kehidupan berjemaat sehingga kelak mereka juga dapat menjadi dewasa. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan di dalam pemulihan. Kami mengingat untuk Penatua Angga, Bapak Halim Natawijaya, Stefania Natania, Ibu Erna Semekto, Ibu Nancy Niki Julu. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam masa-masa pemulihan mereka sehingga mereka dapat terus semangat dari hari ke hari, dan juga keluarga yang menjaga dan merawat Tuhan berikan sukacita. Cukupkan segala keperluan pengobatan mereka Tuhan. Kami juga mau mendukung di dalam doa untuk Ibu Johanna Tapangan bersama dengan anak, menantu dan cucu yang sedang berduka karena berpulangnya suami Bapak Roy Patinasarani. Tuhan menolong Ibu Yohana bersama dengan keluarga dan juga keluarga besar. Tuhan yang memimpin mereka untuk dapat menjalani hari-hari mereka ke depan tetap di dalam penghiburan dan kekuatan Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk aktivitas kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, kegiatan kami hari demi hari di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah segala yang kami kerjakan ini sungguh menjadi sarana di mana Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami mau serahkan keluarga kami di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kami dapat saling mengampuni, saling mendukung, menopang, mengasihi satu dengan yang lain. Damai sejahtera Tuhan kiranya terus bertahta di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga mau menyerahkan segala harapan kami, segala cita-cita kami, kerinduan kami di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan terbaik untuk hidup kami. Kami siap mengerjakannya Tuhan sebagai murid-murid-Mu, sebagai pribadi-pribadi yang telah dipenuhi anugerah dan kasih-Mu. Kami siap menjalani walaupun tantangan telah menanti di hadapan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati segala sesuatunya.
dan memberikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyatakan syukur atas berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Pakarlah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Jemaat dimohon berdiri. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, ungkapan syukur atas berkat yang selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya hikmat-Mu memampukan setiap pengelola persembahan ini agar dipergunakan dengan bertanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan syukur ini. Amin. Sebagai murid-murid Kristus, kita diutus ke dalam dunia ini. Dalam berbagai aspek kehidupan saudara, kita diminta untuk menghadirkan terang kasih-Nya. Sehingga walaupun situasi kehidupan kita penuh dengan dinamika, mari kita mengerjakannya selalu di dalam sukacita, karena Tuhan akan selalu memampukan dan menopang kita.
kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Melangkahlah, jalanilah kehidupan saudara senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam